Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tibalah kita masuk pada ibadah Minggu, yaitu Minggu Paskah yang kedua, pada hari ini Minggu tanggal 19 April 2020. Mari kita persiapkan hati kita mengambil saat hening. Saat hening mulai. Saat hening cukup. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, hari ini adalah Minggu Paskah yang kedua, dengan tema ibadah kita, Aku percaya, maka aku bersaksi. Hari ini kita akan bersama-sama untuk datang menyembah kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan penuh sukacita, karena Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan yang keempat. Pujilah Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah kemenangan atas kuasa kekhawatiran. Paskah adalah kemenangan atas kuasa ketakutan dan maut. Paskah adalah memberikan semangat, harapan dan keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada dalam kesulitan dan kesedihan, Paskah meyakinkan kita akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian bagi Tuhan dengan Kidung Jemaat 188, bait yang pertama dan yang kedua. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita.
Tuhan telah menuntun, mengawal kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh sampai pada Minggu Paskah yang kedua. Kami boleh datang sujud ke hadirat-Mu bersama seluruh anggota keluarga kami. Suatu kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengkuduskan hari kemenangan ini. Kami rindu Tuhan hadir dan Tuhan berfirman kepada kami untuk memperbaharui kehidupan kami supaya kami semakin layak untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi keluarga yang Tuhan pimpin, untuk kami bisa menjadi bagian dari jemaat Tuhan yang hidup. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami siapkan hati kami. Kami juga hadir dengan mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Sebab dalam perjalanan hidup kami, tak luput kami dari dosa dan kesalahan. Ampuni ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan, yaitu dari 1 Petrus 2, ayat 3 sampai 9. Kami mohon C.H. Buwantini untuk bisa membacakan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang diambilkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 3 sampai 9. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, tema ibadah kita adalah Aku percaya, maka aku bersaksi. Segenap anggota keluargaku yang dikasihi Tuhan,
Tidak mudah saat ini untuk memastikan suatu berita itu benar atau bohong. Berita yang benar itu disampaikan berdasarkan fakta. Sedangkan berita hoax itu sudah tidak sesuai dengan fakta. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah, sehingga merubah persepsi para penerimanya. Berita yang disampaikan secara benar, sesuai dengan fakta, bahkan yang menyampaikan itu mengalami sendiri, berita yang demikian ini akan memiliki kekuatan untuk diingat seseorang dan bahkan oleh banyak orang. Contoh berita tentang virus COVID-19 saat ini. Terjadi simpang siur antara berita yang benar dengan berita yang hoax. Contoh, tentang waktu berjemur, supaya imunitas tubuh kita menjadi baik. Ada yang mengatakan berjemur yang baik adalah antara jam 10 sampai jam 11. Tetapi setelah ada penjelasan dari peneliti dan dari para ahlinya, untuk di Indonesia berjemur yang baik adalah antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Ini contoh berita simpang siur antara yang benar dan yang salah. Demikian juga pada waktu itu, cerita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus antara berita yang benar dan berita yang tidak benar bersimpang siur. Surat Rasul Petrus ini menyampaikan berita atau pewartaan yang autentik, yang sesungguhnya, yang sebenarnya tentang karya penyelamatan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mungkin cerita mengenai Yesus Kristus juga sudah didengar oleh orang-orang lain, karena pada masa itu memang banyak beredar cerita mengenai hal yang terjadi pada Yesus Kristus sejak dari masa pelayanan sampai rangkaian kesengsaraan, kematian, bahkan cerita sampai kebangkitannya. Akan tetapi, cerita Petrus memiliki nuansa yang berbeda karena dia tidak hanya menceritakan manusia Yesus dari sudut pandang pengalaman kebersamaan, tetapi juga dari sudut pandang olah iman yang mengubah hidup Petrus dan juga para murid yang tadinya menyangkal, lari dari Yesus, tetapi sekarang telah setia dan kembali taat pada Tuhan Yesus. Inilah yang kemudian membuat cerita mengenai Yesus Kristus memiliki kuasa untuk menyapa orang-orang lain pada masa itu. Cerita Yesus tidak hanya menyentuh sisi kognitif mengenai manusia Yesus yang hidup dan berkarya serta kemudian mati, bangkit sebagai sebuah sejarah semata, melainkan juga menyapa sisi afektif pendengarnya dengan memberikan muatan iman dalam setiap karya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Khotbah Petrus menjadi sebuah perwujudan akan kesaksian yang nyata karena khotbah Petrus kaya pemaknaan yang disertai olah iman dan akhirnya menghasilkan simpulan yang sulit untuk ditolak oleh orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Iman terhadap pengharapan yang diberikan oleh Yesus tidak ditempatkan sebagai alat uji atas kehidupan. Iman bukanlah sikap untuk menguji eksistensi Allah beserta janji-janjinya dalam berbagai keadaan.
Sebaliknya justru iman memampukan orang percaya untuk melihat Allah yang ada dan berkarya, sekalipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk diterima sebagai kebaikan Allah. Iman membangun pemahaman orang beriman untuk tetap bersemangat dan berjuang sampai pada akhirnya menghayati bahwa Tuhan senantiasa menyertai, menolong, menguatkan kehidupan manusia. Iman tidak melulu berbicara mengenai sejarah Allah yang menunjukkan kasih setia seperti bayangan manusia. Iman itu berbicara mengenai penghayatan bahwa Allah tetap menyertai manusia dalam segala keadaan. Pada bagian inilah kesaksian melandaskan penyataan iman yang memiliki kuasa untuk menyapa manusia, yaitu ketika yang kita bagikan adalah yang kita hayati dan kita percayai berdasarkan pengalaman iman kita. Antara percaya dan kesaksian adalah bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan atau dihilangkan salah satu. Dengan demikian setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan melakukannya, pasti ia dapat memberitakan kesaksian tentang karya penyelamatan Allah atas manusia. Kita diajak untuk melihat kembali, bukan saja dengan mata fisik maupun mata kognisi kita, tetapi juga dengan mata afeksi, sehingga mampu merasakan sapaan Tuhan dalam segenap segi kehidupan kita. Dengan demikian, penghayatan akan relasi dengan Tuhan inilah yang selanjutnya menjadi pewartaan yang tidak akan terbantahkan. Bahkan sangat mungkin akan menyapa orang-orang lain secara mendalam. Apa yang mau dibantah ketika yang menceritakan sungguh-sungguh merasakan dan menghayati akan apa yang diceritakan itu, akan apa yang diimaninya. Oleh karena itu, mari melihat tugas perwartaan kabar keselamatan bukan saja sebagai pencerita tentang Yesus dalam sejarah, tetapi lebih daripada itu, kesaksian mengenai Yesus yang kita percaya hadir dan mengasihi kita. Bentuk kesaksian saat ini yang bisa kita lakukan adalah menumbuhkan semangat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bahwa Tuhan hadir dan menyertai, menolong kita semua, menolong masyarakat kita, menolong gereja kita, menolong bangsa dan negara kita. Dan mari kita tetap mewujudkan cinta kasih di tengah kesulitan ini. Dengan demikian, kita akan mampu untuk bersaksi sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan. Selamat bersaksi karena kita percaya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Saat berdoa, kita akan berdoa bersama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu dalam perjalanan kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga mencukupkan akan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami.
memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kebersamaan keluarga kami dengan cinta kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan memberikan kearifan dalam kehidupan kami, mensikapi kondisi yang ada. Kami juga bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kebersamaan kami, persekutuan kami, gereja kami, sekalipun kami bersekutu melalui media. Kiranya persekutuan ini tetap membawa kehidupan kami sebagai tubuh Kristus, untuk kami memberitakan tentang karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan hikmat, kesehatan kepada para pemimpin bangsa kami untuk bersama-sama dengan masyarakat mengatasi wabah virus COVID-19 dengan harapan untuk bisa segera teratasi dengan baik, bisa terselesaikan. Dan pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami ungkapkan rasa syukur kami dengan mengaturkan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, sucikan dan kuduskan. Kami juga menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di wilayah Sidomulyo. Ibu Partini Suyut, Ibu Rini, Ibu Purwaningsih, Ibu Sri Handayani. Demikian juga pemulihan untuk Bapak Yakub, Ibu Indah. Kiranya tangan kasih-Mu yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Demikian juga untuk Bapak Ibu Sumati dan Bapak Agung yang ada di wilayah Tangin. Kiranya keluarga kami ini juga Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesembuhan, kesehatannya. Kami juga mohon berkat-Mu untuk Bapak Suyatman, Bapak Prabowo dan Ibu Tasmin yang juga dirawat di rumah, mengupayakan untuk kesembuhan dan kesehatannya melalui obat perawatan yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan semangat dan pengharapan, sehingga sukacita ada pada kehidupan keluarga kami ini. Demikian juga kami mohon berkat-Mu untuk Ibu Mario dan Ibu Gini di wilayah Bibis. Berikan juga semangat, berikan kemampuan untuk menyandarkan kehidupan ini pada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dokter segala dokter, yang memberikan kekuatan dan pengharapan, terlebih keselamatan kehidupan. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19, baik yang ada di berbagai kota maupun juga yang ada di Sragen. Biarlah kuasa tangan-Mu boleh memberikan semangat, memberikan pengharapan, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena. Tuhan Bapa Surgawi, para dokter, para medis yang melakukan perawatan, sekiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, perlindungan, serta hikmat untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kesulitan karena tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya, sehingga penghasilan,
kebutuhan keluarga jadi sangat terbatas. Berikan ketabahan, berikan kreativitas, berikan jalan untuk bisa mendapatkan berkat-Mu dengan melalui aktivitas yang dilakukannya. Pakailah juga kami semua untuk menjadi penolong bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kesulitan. Berkati pula dari pemerintah yang mengupayakan untuk menolong, membantu dan bertanggung jawab atas saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk masyarakat bersama pemerintah dalam mendidik anak-anak yang belajar di rumah. Demikian juga untuk mendidik kehidupan kami supaya kami memiliki pola hidup yang sehat, yang bersih, yang hemat, yang penuh cinta kasih, dan kami bisa menjaga diri dengan baik supaya kami ikut terlibat dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 sehingga kami boleh segera terlepas dan kami boleh menyatakan kehidupan yang baru, hidup yang bersih, hidup yang sehat, hidup yang tertib, hidup yang penuh kedamaian. Lengkapi majelis gereja-Mu dan segenap warga jemaat-Mu ini untuk memelihara keselamatan yang Tuhan anugerahkan, baik melalui persekutuan keluarga, juga pembinaan melalui media sosial, sehingga kami boleh tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Lengkapi ya Tuhan doa kami yang masih jauh dari sempurna ini, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu dan menjadi pembawa berita karya penyelamatan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada kiri atas untuk kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita bersama melalui pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mengucap syukur dan mengaturkan persembahan adalah perbuatan iman. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 mengatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita nyatakan dengan pujian 439 bait yang pertama.
masa darurat virus COVID-19 ini, janganlah membuat iman kita menjadi lemah, tetapi marilah kita bangkit, karena aku percaya, maka aku bersaksi. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.